wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang investasi dan manajemen portofolio. Perkenalkan, nama saya Islahul Khair dengan NIM 1905510185. Perkenalkan, nama saya Dambal Diasta dengan NIM 1905510188. Yang pertama adalah definisi investasi. Menurut Tendelilin, investasi adalah sebuah komitmen dari sejumlah uang atau dana atau yang berasal dari sumber daya yang lainnya yang sedang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk mendapat dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu demi memperoleh nilai yang lebih besar di masa depan. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu individual investor dan institutional investor. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi, sedangkan institutional investasi terdiri dari perusahaan-perusahaan, lembaga, bank, maupun perusahaan investasi lainnya. Kemudian proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimalkan kekayaan investor. Berikut langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Maksudnya adalah seseorang calon investor harus mengetahui dan memahami mengenai pengembalian dan risiko yang akan ia hadapi jika ia memilih suatu investasi. Yang kedua, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Setiap investor harus mau menerima risiko investasi yang terkadang di dalam aset real maupun surat berharga, dan dapat mengidentifikasi kombinasi pengembalian dan risiko yang akan diterima. Dengan kata lain, sebelum menerima risiko investasi, investor harus berada pada posisi finansial yang logis dan harus siap menggunakan alasan-alasan yang masuk akal dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Keempat, memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Tujuan dan fungsi investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijak akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Maksudnya adalah dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek yang lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Maksudnya, beberapa negara di dunia banyak yang melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Kemudian adalah manfaat dari investasi. Yang pertama, meraih financial freedom.
atau kebebasan finansial adalah kondisi ketika passive income dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup seseorang. Passive income atau pendapatan pasif ini bisa seseorang dapatkan dari return investasi. Seseorang tidak perlu bekerja atau mengejar karir untuk bisa hidup dengan nyaman. Hal itu berlaku jika seseorang yang berinvestasi memiliki return yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah meningkatkan kekayaan dan nilai aset. Manfaat dan juga tujuan dari investasi selanjutnya adalah meningkatkan kekayaan dan nilai aset yang dimiliki. Suku bunga yang ditawarkan oleh investasi bisa menambah kekayaan yang dimiliki saat ini. Apalagi jika melakukan investasi jangka panjang, seseorang bisa merasakan efek compounding. Secara sederhana, efek compounding atau bunga bergulung adalah kemampuan aset investasi menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Istilah ini juga dikenal dengan istilah bunga berbunga. Yang ketiga, melindungi kondisi finansial dari inflasi. Berdasarkan sejarah, inflasi rata-rata Indonesia mencapai 8,2% per tahun. Jika hanya menabung di bank, uang yang disimpan lama-lama akan habis, karena bank hanya bisa memberikan return sebesar 0,5% hingga 1,5% per tahun. Jumlah ini tentu lebih sedikit daripada nilai inflasi. Oleh karena itu, perlu untuk berinvestasi dan melawan inflasi, agar aset yang dimiliki tidak tergerus oleh inflasi. Yang keempat, manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya besar. Dengan melakukan investasi, seseorang dapat mengumpulkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan jangka panjang, seperti membeli kendaraan, rumah pribadi, atau mewujudkan impian jangka panjang yang lainnya. Kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan jika hanya mengandalkan tabungan. Oleh karena itu, seseorang harus pandai dalam berinvestasi. Kemudian jenis-jenis investasi. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu, investasi dibedakan menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama, jenis investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan dalam kurang dari 1 tahun. Berikut adalah contoh investasi jangka pendek. Yang pertama, deposito, yaitu penanaman suatu modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam waktu yang sudah disepakati. Keuntungan deposito lebih besar dibandingkan tabungan biasa karena bunganya yang jauh lebih besar. Selain itu, terdapat pula produk deposito yang bisa mencairkan dana jika sedang kepepet. Deposito merupakan investasi jenis yang memiliki risiko rendah dan baik untuk investor pemula. Yang kedua adalah saham. Saham adalah bentuk lain dari aset suatu perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang sangat fleksibel karena bisa dalam jangka waktu yang pendek, menengah, sampai panjang, tergantung tujuan rencana keuangan investor masing-masing. Bila ingin menjadikan saham sebagai jenis investasi jangka pendek, calon investor bisa membeli dari perusahaan yang memiliki kredibilitas bagus dan keuangannya sehat, supaya nilai jual sahamnya juga tinggi. Tujuannya agar calon investor mendapatkan imbal hasil atau return yang menggiurkan. Investor bisa mendapat 2 keuntungan bila berinvestasi saham, yakni yang pertama, capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, dividen, yaitu keuntungan dari laba perusahaan diberikan kepada pemegang saham. Saham juga bisa diandalkan sebagai jenis investasi jangka menengah dan panjang karena keuntungan saham terasa signifikan jika dipegang 3-5 tahun. Yang ketiga adalah forex, investasi jangka pendek paling menguntungkan lainnya. Ada forex yang merupakan singkatan dari foreign exchange, artinya nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Jenis investasi ini memperdagangkan mata uang berdasarkan harga pasar saat transaksi berlangsung.
Nilai forex bisa berubah-ubah setiap waktu, tergantung dinamika pasar sehingga menjadi ajang trading. Trading forex menjadi contoh investasi berisiko yang sangat tinggi, sehingga investor harus melakukan sejumlah langkah mitigasi, yakni 1. Melakukan money management, yakni sejumlah teknik untuk mengelola risiko di forex trading. 2. Diversifikasi dengan menempatkan dana di berbagai instrumen investasi. Jangan memasukkan semuanya ke dalam forex. 3. Mengevaluasi profil risiko investor dengan sifat trading forex yang high risk dan high return. Misalnya, jika seorang pensiunan melakukan investasi ini, mungkin kurang cocok jika melakukan investasi dan bermain dalam forex trading. Yang keempat, ada peer-to-peer atau P2P lending tenor pendek. Peer-to-peer akan mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dan peminjam uang atau borrower melalui platform atau sebuah wadah yang sudah disiapkan tanpa menggunakan jasa dari bank sebagai perantara. P2P lending terbagi dua, yakni jenis peminjaman P2P lending konsumtif dan P2P lending produktif. Penyebutan P2P lending produktif karena meminjam dananya adalah para pengusaha mikro, sementara P2P lending konsumtif membebaskan peminjamannya menggunakan uang tersebut untuk apapun. Yang kedua, ada jenis investasi jangka menengah. Investasi jangka menengah biasanya memiliki waktu di bawah 5 tahun. Dibandingkan investasi jangka pendek yang menawarkan keuntungan cepat, investasi jangka menengah membuat investor lebih sabar guna mendapatkan uang. Berikut beberapa investasi jangka menengah. Yang pertama adalah obligasi retail Indonesia atau ORI. Adalah obligasi negara yang bisa dibeli mulai dari 1 juta rupiah di berbagai agen seperti bank umum, perusahaan efek, dengan kontrak minimal 4 tahun. Keuntungan dari jenis investasi pemerintah ini berupa bunga yang dibayarkan secara reguler dan dihitung berdasarkan persentase nilai nominal dari obligasi yang dibeli. Selain itu, keuntungan bunga dari ORI yang lazim disebut kupon dan dijamin dalam undang-undang sehingga lebih aman. Tapi obligasi bukan tanpa risiko, karena uang yang diinvestasikan bisa aja gagal dibayarkan bunganya. Hal itu bisa disebabkan karena kondisi perekonomian negara yang sedang memburuk. Itu alasan mengapa obligasi cocok bila seorang investor yang memiliki profil dengan risiko moderat. Yang kedua adalah sukuk retail, merupakan jenis investasi berprinsip syariah. Investasi ini bisa dibeli dengan harga mulai 5 juta rupiah dengan keuntungan pendapatan tetap dari fix kupon setiap bulan. Investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan di pasar sekunder berupa capital gain. Pemerintah menjamin pembayaran sukuk retail ketika nilai pokok jatuh tempo dan berada dalam jangka waktu 3 tahun. Imbal hasil dari sukuk retail juga menarik karena lebih tinggi daripada bunga deposito Bank Umum Nasional. Imbalannya sekitar 8,3% setahun, bandingkan dengan deposito yang berada di kisaran 6% per tahun. Yang ketiga ada jenis investasi jangka panjang. Umumnya investasi jangka panjang dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Jenis investasi jangka panjang juga tak kalah penting karena bisa digunakan untuk keperluan di masa depan. Berikut ini jenis investasi jangka panjang yang bisa dipertimbangkan untuk investor. Salah satu investasi jangka panjang yang pertama adalah properti. Salah satu alasan banyak orang memilih jenis investasi properti karena mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Investasi properti merupakan sektor real di negara berkembang yang tak terlalu berpengaruh terhadap inflasi karena lebih kepada ekspektasi. Simpelnya, aset real mampu melindungi keuangan terhadap inflasi. Properti memang investasi cepat, menguntungkan, dan modal yang dibutuhkan cukup besar juga. Yang kedua adalah reksadana. Jenis investasi ini tergolong fleksibel karena digunakan untuk jangka pendek, menengah, sampai panjang. Keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar bila dikelola dalam jangka yang panjang. Terdapat beberapa alasan mengenai investasi ini,
karena banyak digandrungi, yaitu minim risiko, dikelola oleh profesional seperti manajer investasi. Reksadana memiliki variasi, yaitu rendah, menengah, tinggi, tergantung jenis reksadana yang dipilih oleh investor. Emas seperti real estate atau properti. Berinvestasi dalam emas sering lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Biasanya emas yang bisa diinvestasi berupa emas batangan. Keuntungan berinvestasi emas yang pertama, mudah dicairkan. Keuntungan pertama yang cukup menggiurkan dalam berinvestasi, pasalnya bentuk dan jenis investasi lain memiliki kecenderungan sifat yang lebih sulit dicairkan atau hanya dapat diklaim pada saat tertentu saja. Berbeda halnya dengan investasi emas yang memberikan keleluasan bagi para pemegang investasi ini dapat mencairkannya ke dalam bentuk tunai dengan cara relatif mudah dan waktu yang relatif singkat serta lebih fleksibel daripada jenis investasi yang lainnya. Keuntungan yang kedua, bebas pajak. Berbeda dengan memiliki saham pada suatu perusahaan, keuntungan yang didapat dari investasi yang baik pada suatu perusahaan tak lantas langsung dinikmati oleh para pemegang saham perusahaan tersebut. Pasalnya, mendapatkan keuntungan ini terkadang juga diikuti dengan adanya pajak, atau terkadang bentuk keuntungan tersebut bukanlah dalam bentuk uang tunai, namun tambahan lembar saham perusahaan. Memiliki emas sebagai barang investasi merupakan pilihan yang tepat bila Anda menginginkan investasi bebas pajak. Yang ketiga, melindungi nilai kekayaan. Dengan kecenderungan nilai yang meningkatkan dari tahun ke tahun, maka emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang paling mampu melindungi nilai kekayaan seseorang. Perlindungan investasi emas terhadap kekayaan dapat dicerminkan dari harga yang selalu stabil dan cenderung mengalami kenaikan, sehingga ketika dijual kembali, pemegang investasi emas cenderung mendapatkan hasil balik yang lebih tinggi. Selanjutnya, dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan risiko. Yang pertama, return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Pada konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Pada konteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return harapan dan return aktual atau yang terjadi. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investasi pada masa lalu. 2. Risiko. Selalu sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dan investasi yang dilakukan, tetapi ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return harapan. 3. Hubungan tingkat risiko dan return harapan. Hubungan tingkat risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear.
Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return harapan atas aset tersebut. Demikian sebaliknya. Kemudian, proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap investasi ini yang pertama, penentuan tujuan investasi. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Masing-masing investor bisa membeda-bedakan tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, investor yang berupa sebuah lembaga dana pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun karena bahwa investasi reksadana akan memberikan pendapatan yang relatif lebih pasti dibanding investasi pada saham. Sedangkan bagi institusi penyimpan dana seperti bank mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan mereka. Biasanya lebih menyukai investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan ataupun pada penyaluran kredit yang lebih berisiko tetapi memberikan harapan return yang tinggi. 2. Penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia, saham, obligasi, real estate ataupun sekuritas luar negeri. Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak yang pelaporannya harus ditanggung. 3. Pemilihan strategi portofolio. Yang pertama, strategi aktif merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham serta mendapatkan return abnormal. Tujuan strategi aktif ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif. Terdapat 3 strategi yang bisa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang kedua, strategi pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Strategi pasif mendasar diri pada asumsi bahwa pasar modal tidak melakukan mispricing, dan meskipun terjadi mispricing pada
permodalan berpendapat bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. Tujuan strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekan seminimal mungkin resiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Yang keempat, pemilihan aset. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya menawarkan return diharapkan tentu dengan tingkat risiko terendah. Pemilihan aset berperan lebih besar untuk mencapai hasil maksimal daripada pemilihan saham atau berusaha membeli atau menjual aset pada saat yang dianggap tepat atau market timing. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dan dari proses keputusan investasi yang meliputi pengukuran kinerja portofolio dan perbandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya untuk melalui proses benchmarking. Menurut Eduardus Standelin, dasar keputusan untuk berinvestasi adalah yang pertama, return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Return harapan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atau biaya, kesempatan, dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. 2. Risiko. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return harapan. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return harapan. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi. Hubungan tingkat risiko dengan return harapan. Hubungan antara risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return harapan atas aset tersebut. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, pengukuran keputusan investasi. Yang pertama, proksi berdasarkan harga. Proksi ini dipercaya pada gagasan bahwa prospek yang tumbuh dari suatu perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Perusahaan yang tumbuh akan mempunyai nilai pasar yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva real. 2. Proksi berdasarkan investasi. Proksi IOS berbasis ini menunjukkan tingkat aktivasi investasi tinggi secara positif berhubungan dengan IOS perusahaan dengan IOS tinggi memiliki tingkat investasi yang tinggi pula. Yang ketiga dan terakhir, proksi berdasarkan varian. Proksi ini dipercaya pada gagasan bahwa suatu opsi akan menjadi lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.